warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video pertanggungjawaban dari media belajar yang kami buat, di mana materinya yaitu materi daur hidup hewan, dengan saya sendiri Nadia Nadwa. Dengan saya Afrodila Zalna Aman. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana menggunakan media belajar yaitu Magic Box. Adapun model pembelajaran yang kami gunakan yaitu menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Kemudian metode pembelajarannya yaitu menggunakan metode jigsaw, di mana nanti peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok besar, kemudian nanti akan digabungkan untuk mencapai satu pemahaman yang utuh. Daur hidup kupu-kupu ini termasuk ke dalam golongan metamorfosis sempurna, di mana siswa ini diminta untuk memasangkan gambar yang ada di media ajar ini sesuai dengan fase-fase yang ada di deskripsi pembelajaran. Misalnya, kupu-kupu betina bertelur di permukaan daun. Berarti siswa mengambil gambar telur di sini, kemudian dipasangkan di fase 1. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva. Berarti menjadi ulat tersebut di fase 2. Kemudian makanan ulat ini adalah tumbuhan. Setelah mendapatkan cukup makanan atau tumbuh yang berkembang menjadi kepompong. Maka kita akan mengambil gambar kepompong. Setelah itu, kepompong yang telah cukup waktu berubah menjadi kupu-kupu dewasa yang akan bertelur kembali ke fase 1, begitupun seterusnya untuk menjadi kupu-kupu dewasa kembali. Selanjutnya di sini ada daur hidup katak, di mana daur hidup katak sendiri termasuk ke dalam golongan metamorfosis sempurna. Terdiri dari 6 fase, di mana fase pertama yaitu katak mulai bertelur, kemudian setelah itu katak meneteskan, telurnya berubah menjadi sebuah berudu atau kecebong di dalam air. Setelah itu kecebong memiliki insang, mulut, dan ekor sehingga berenang di dalam air. Setelah itu kecebong akan tumbuh dengan kaki depan. Kemudian di fase 4 kecebongnya akan tumbuh dengan kaki belakang, sehingga setelah itu akan menjadi katak muda dan terakhir akan menjadi katak dewasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan daur hidup jangkrik, di mana jangkrik ini termasuk metamorfosis tidak sempurna. Baik, jangkrik betina biasanya meletakkan telurnya di dalam pasir. Di fase pertama kita letakkan telurnya ya. Kemudian telur jangkrik menetas berupa anak jangkrik atau nimfa. Nih. Selanjutnya pada fase ketiga nimfa terjadi pergantian kulit sebanyak 6 sampai 8 kali. Setelah pergantian kulit, terakhir nimfa akan menjadi jangkrik dewasa. Inilah daur hidup jangkrik mulai dari telur, nimfa, sampai ke jangkrik dewasa. Selanjutnya di sini ada daur hidup kecoa, di mana kecoa ini juga termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup kecoa atau lipas diawali ketika kecoa betina bertelur dalam jumlah banyak yang diletakkan di permukaan tanah atau pada tumpukan sampah. Pada fase pertama kita letakkan telurnya, kemudian telur menetas menjadi anak kecoa yang disebut nimfa. Fase kedua kita letakkan nimfa, kemudian
Nimfa adalah tahapan tubuh hewan muda, di mana nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh mirip dengan induknya, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum bersayap. Nimfa tersebut kemudian menjadi kecoa dewasa karena tidak ada tahapan kepompong, maka daur hidup kecoa disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tadi kecoa dewasa kita letakkan di fase ketiga. Inilah daur hidup kecoa mulai dari telur, nimfa, dan kecoa dewasa.